Pernah nggak sih kalian lihat harga tiba-tiba meloncat tajam cuma dalam hitungan detik setelah ada berita besar? Yap, menebak-nebak arah market aja pastinya nggak cukup kan? Nah, di pemaparan kali ini kita bakal bongkar abis-abisan gimana para trader profesional menghubungkan kekuatan ekonomi global yang masif dengan pergerakan harga di grafik teknikal yang kalian pantengin setiap hari. Agenda kita hari ini lumayan padat nih. Kita mulai dari melihat dinamika keuangan global secara luas, mengerucut ke perbandingan teknikal dan fundamental, cara akurat memetakan level support resistance, efek suku bunga, sampai studi kasus nyata trading NFP, dan pastinya tentang manajemen risiko. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, dinamika keuangan global. Coba kita lihat realita pasar di tahun 2026 ini. Ini tuh fase transisi yang luar biasa kompleks. Algoritma otomatis sekarang bisa mengubah peristiwa geopolitik, seperti konflik di Iran misalnya, menjadi gejolak gratik secara instan. Bayangin aja, sistem AI sentimen pasar sekarang bisa memproses ribuan artikel berita cuma dalam hitungan milidetik, lalu langsung mengeksekusi order. Artinya apa? Reaksi pasar udah nggak lagi nunggu manusia buat mikir, semuanya bergerak secepat kilat. Lanjut ke bagian kedua, analisis teknikal versus fundamental. Nah, gimana sih para pelaku pasar yang berbeda bereaksi terhadap data yang super kacau tadi? Perbedaannya sebenarnya sangat tajam. Di satu sisi, investor itu lebih fokus ke nilai intrinsik jangka panjang. Mereka rela nahan aset bertahun-tahun ngelewatin badai koreksi pasar. Tapi di sisi lain, trader menggunakan analisis teknikal murni untuk memanfaatkan momentum harga jangka pendek. Jadi fokus trader ya cuma pada apa yang benar-benar sedang terjadi di layar saat ini juga, bukan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan teori atau laporan keuangan. Dan buat para trader teknikal, senjata utamanya tentu saja candlestick Jepang. Ini alat visual yang paling gokil buat melihat pertarungan real-time antara pembeli dan penjual. Kalau kita bedah strukturnya, tiap candle itu ngasih tahu kita harga pembukaan atau open, titik tertinggi atau high, titik terendah atau low, dan harga penutupan atau close. Dari struktur dasar ini, pro trader bisa membaca pola-pola kunci. Contoh nih, ada pola doji yang bentuknya kayak salib, itu tandanya pasar lagi galau atau ragu-ragu. Terus ada hammer di dasar pergerakan turun yang jadi sinyal kuat kalau harga siap memantul naik. Atau pola engulfing di mana satu candle besar menelan seluruh badan candle sebelumnya, wah itu indikasi pergeseran momentum yang benar-benar agresif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, level kunci, support, dan resistance. Tapi ingat, pola candle secantik apapun nggak akan ada artinya kalau konteks posisinya di grafik nggak pas. Makanya kita butuh garis horizontal support dan resistance. Garis-garis ini jadi semacam peta buat nentuin di zona mana persisnya pasar bakal bereaksi. Terus gimana panduan langkah demi langkah ngegambarnya? Gampang. Pertama, zoom out dulu grafik kalian ke time frame besar, kayak harian atau 4 jam. Kedua, cari area di mana harga udah mantul signifikan minimal 2 kali. Tarik garis horizontal yang ngehubungin titik-titik terbawah itu buat bikin support alias lantai, dan hubungin titik-titik puncaknya buat jadi resisten alias atap harga. Jangan ngawur narik ratusan garis yang bikin pusing sendiri ya. Cukup fokus sama zona-zona yang paling jelas dan berulang kali dihormati oleh pasar. Nah, rahasianya ada di disiplin mencocokkan strategi dengan kondisi pasar. Kalau kalian lihat aksi harga lagi nyangkut di range yang sempit alias sideways, ya jangan nekat pakai strategi trend following. Kalian harus sangat taktis menyesuaikan strategi. Entah itu nunggu breakout trading saat volatilitas berita tinggi, atau pakai strategi mean reversion waktu pasar lagi datar. Itu membawa kita ke bagian keempat, katalis suku bunga. Kalau kita ngomongin pemicu paling masif dari volatilitas berita yang ekstrim tadi, jawabannya pasti suku bunga. Suku bunga ini benar-benar mendikte kemana arus modal global mengalir. Coba bayangin, suku bunga itu kayak magnet raksasa buat uang tunai. Waktu bank sentral naikin suku bunganya, mata uang domestik negara tersebut biasanya langsung menguat dengan sangat cepat, karena aliran modal asing pada rebutan masuk buat ngejar imbal hasil yang lebih gede itu. Tapi situasinya jadi makin rumit waktu realita pasar berbenturan langsung dengan tekanan politik. Di satu sisi, ada dorongan dari tokoh politik seperti mantan Presiden Trump buat nurunin suku bunga demi memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, Bank Sentral juga dituntut buat lebih agresif nahan suku bunga kalau ketegangan geopolitik di Timur Tengah misalnya memicu inflasi tajam karena ulah para bond vigilantes. Jadi, Bank Sentral itu benar-benar kejepit di tengah. Dan kalian harus tahu, setiap kata yang keluar dari mereka diawasi super ketat sama algoritma. Lanjut ke bagian kelima, contoh nyata, trading NFP. Mari kita gabungin semua pemahaman fundamental dan teknikal tadi ke satu skenario nyata, laporan non-farm payroll alias NFP dari Amerika Serikat. Dirilis pada Jumat pertama tiap bulan, laporan ini selalu bikin pasar bergerak luar biasa liar, karena hasilnya langsung menggeser ekspektasi suku bunga tadi.
Ini bukan cuma soal sekedar angka pekerja ya. NFP adalah potret denyut nadi ekonomi Amerika Serikat. Dan ada satu angka ajaib yang spesifik dipantengin semua trader, 100.000 pekerjaan baru. Angka ambang batas ini sangat krusial. Kenapa? Karena apapun yang berada di atas angka ini secara umum dianggap sebagai bukti nyata pertumbuhan ekonomi yang masih sangat sehat. Di momen krusial, inilah pemahaman kalian soal fundamental benar-benar dibayar mahal. Karena emas itu aset aman yang nggak ngasih bunga. Pergerakannya punya hubungan terbalik atau inversi yang sangat kuat dengan dolar AS. Kalau data NFP kuat banget, duit investor mengalir ke dolar AS buat buru-buru antisipasi kenaikan suku bunga. Dan otomatis, investasi emas jadi mahal dan dilepas pasar. Makanya pasangan XAO berbanding USD ini jadi aset yang paling sempurna buat ditradingkan pas rilis data NFP. Terus, gimana persisnya pro trader mengeksekusi ini semua langkah demi langkah pas berita rilis? Gini nih sudut pandangnya, mereka itu nggak pernah nebak-nebak angka sebelum dirilis. Mereka merencanakan level kunci, lalu murni melihat reaksi bentuk candle-nya saat lonjakan itu tiba-tiba datang. Apakah candle 5 menitan berhasil nembus resisten dengan badan yang solid dan penuh, atau malah cuma ninggalin ekor panjang di atas yang nunjukin harga ditolak mentah-mentah? Nah, itulah sinyal yang sesungguhnya. Buat ngasih gambaran yang spesifik dalam studi kasus emas kita, katakanlah level 2600 adalah lantai support keras kita, dan 2680 adalah langit-langit resistance yang tebel banget. Harga udah mantul-mantul di dalam dua garis ini, ngumpulin energi ibarat pegas yang ditekan sangat kuat, cuma nunggu data NFP buat ngasih dorongan meledak keluar dari zona tersebut. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, eksekusi dan manajemen risiko. Karena mengetahui level teknikal aja hanyalah setengah dari pertempuran. Sisanya adalah murni eksekusi dan melindungi modal kalian. Biar nggak kena jebakan fake breakout atau terobosan palsu, para profesional itu bekerja ekstra teliti. Mereka nggak bakal asal pencet tombol beli cuma gara-gara ujung ekor candle nyentuh 2680 selama 2 detik. Nggak gitu mainnya. Mereka benar-benar nunggu candlestick Jepang itu untuk completely close, ditutup dengan badan utuh, di luar zona 2600 atau 2680 tadi sebelum masuk. Kesabaran nunggu penutupan candle inilah yang misahin amatir dari trader pro yang disiplin. Dan tolong hindari kesalahan-kesalahan fatal ini. Overtrading sebelum data rilis itu pantangan besar. Tapi yang paling bahaya, trading tanpa stop loss. Serius deh, 30 menit pertama pasca NFP itu benar-benar medan pertempuran yang sangat berbahaya dan fluktuatif. Memasang pelindung otomatis yang membatasi kerugian kalian kalau skenarionya gagal itu bukanlah opsional ya, itu syarat mutlak bertahan hidup di market. Nah, pertanyaan itu membawa kita ke akhir pemaparan ini. Di era hyperconnected 2026 ini, gampang banget buat panik dan terbawa berita sensasional. Tapi pada akhirnya, aksi harga di grafik nggak pernah bohong. Jadi saya tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Gimana Anda bakal memetakan grafik candlestick berikutnya saat kalender ekonomi mulai berkedip merah? Pastikan level support dan resisten kalian sudah tergambar rapi. Tetap fokus, tetap disiplin, dan terapkan ilmu ini di chart Anda hari ini juga.